Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati? Nabi SAW bersabda, pernahkah kamu melalui tanah yang tandus? Setelah itu kamu lalui lagi dalam keadaan telah menghijau. Abu Razin menjawab, memang pernah. Nabi SAW bersabda, demikianlah halnya bangkit dari kubur. Atau Nabi SAW bersabda, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita mengawali kajian yang baru. Jadi sebenarnya kalau kitabnya memang sudah dikaji sejak lama, tapi programnya baru. Biasanya kalau kajian karyawan setiap duhur atau ba'da asar kita menyelenggarakan kajian kitab Bulughul Maram. Nah, khusus di bulan Ramadan, kitab hadis Bulughul Maram kita liburkan. Kita berfokus kepada kitab tafsir Ibnu Katsir. Kenapa kok kita fokusnya kepada tafsir Al-Quran? Karena Ramadan ini dikenal sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan di mana diturunkannya Al-Quran, yang seringkali kita peringati setiap tahunnya. Nah, menurut ijma' ulama itu terjadi pada 17 Ramadan yang kita kenal dengan malam Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan ngaji tafsirnya Al-Quran kita mendapatkan keberkahan dari Quran. Jadi pegawai Gladys itu ada peningkatan. Selama ini biasanya kan habisnya taraweh tadarusan. Nah, ini habis taraweh kan kalian buka toko kan gitu toh. Nah, jadi tadarus Al-Qur'annya diganti menjadi tafsir Al-Qur'an. Jadi ngaji Quran walaupun ayatnya sedikit tapi lebih paham. Nah, tafsir Al-Qur'an kita ini saya sudah mulai kajian ini sejak 7 tahun yang lalu, dari tahun 2015 bulan Syawal, artinya sudah hampir genap 7 tahun. Dan dari 7 tahun ini kita awali dari surat Al-Fatihah, dan saat ini kita baru sampai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-70. Ajudan ingat enggak ini? Ayat yang ke-73. Pak Cik Juna loncat ayat ke-73. Ya wallahu alam, sampai saya meninggal nutut enggak ini menghatamkan ini. Kalau dibikin 2 minggu sekali. Kalau enggak nutut kan bisa diteruskan sama Ibra gitu. Kan Ibranya yang memaduk juga nanti. Ya, ayat yang ke-73 ini sudah dikaji 2 episode ya. Yang pertama di sini, terus yang kedua di Pucanganom waktu penutupan. Dan ini episode yang ketiga dari ayat ke-73. Ayat ke-73 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakul nadribuhu biba'dhiha. Yang bawa handphone dibuka biar tahu ayatnya. Fakul nadribuhu biba'dhiha. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Fakulna, maka kami berfirman, kami yang dimaksud adalah Allah. Idribuhu, pukullah mayat itu. Jadi masih kisah penyembelihan sapi betina. Pukullah mayat itu biba'dhiha, dengan salah satu anggota badan dari sapi betina yang telah disembelih. Kadzalika, yang demikian itu, yuhyillahul mauta, cara Allah untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Wa yuriikum ayatihi, dan ditampakkan kepada kalian ayat-ayat Allah. Maksudnya kalian itu siapa yang dimaksud? Bani Israel. Dan tentunya untuk umatnya Nabi Muhammad juga. Ya Bani Israel, ya buat umatnya Nabi Muhammad, ya buat kita juga. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang berakal atau menggunakan
akalnya, atau kalau pakai minjem bahasanya Faris menggunakan otaknya ya. Oke. Nah, di pertemuan yang sebelumnya tafsir Ibnu Katsir ini ditutup dengan penjelasan bahwa di dalam surat Al-Baqarah ini Allah menyebutkan tentang cara menghidupkan orang yang sudah mati di 5 tempat. Itu sudah dikaji dan saya nggak mau kaji lagi pada hari ini. Kalau kepingin tahu silahkan tonton YouTube-nya karena sudah diupload sama Faris ya, supaya tidak ada pengulangan. Nah, jadi sudah ditunjukkan 5 tempat, termasuk salah satunya nanti akan sampai pada kisah Nabi Ibrahim yang ingin ditunjukkan bagaimana caranya menghidupkan orang yang sudah mati. Maka Allah memerintahkan untuk menyembelih 4 ekor burung, kemudian badannya dicincang, dipotong-potong. Setelah dipotong-potong kemudian disuruh diletakkan di 4 gunung yang berjauhan letaknya. Jadi dipisah, dicerai-beraikan, kemudian diletakkan di 4 gunung yang berbeda. Nah, setelah itu Allah tunjukkan dengan kekuasaannya 4 ekor burung yang sudah dipotong-potong kemudian dicampur aduk dan dicerai-beraikan ke 4 tempat yang ditentukan oleh Allah. Yang tempatnya jauh itu Allah hidupkan kembali, dirangkai kembali daging yang sudah dipecah, yang sudah dicincang itu menjadi 1 ekor burung yang utuh, 4 ekor berarti total, dan kembali hidup seperti sedia kala. Jadi ayat ini pada intinya mengajarkan kepada kita bahwa tidak susah untuk Allah menghidupkan orang atau makhluk yang sudah mati, dan kita harus meyakini bahwa setiap diri kita yang sudah mati nanti pasti akan kembali dibangkitkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita semasa kita diberikan hidup oleh Allah di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang pengembalian jasad yang telah hancur luluh menjadi hidup kembali melalui penghidupan tanah sesudah matinya. Kan orang mati itu kan caranya macam-macam. Ada yang mati normal dikubur dengan tata cara yang baik. Ada yang mati dimutilasi, badannya dicincang, dipotong-potong. Ada yang mati dilemparkan ke laut, habis itu dijadikan makanan binatang laut, kan? Kemudian ada yang dilemparkan ke hutan sehingga dimakan oleh binatang buas. Ada yang mati karena terbakar sehingga akhirnya badannya menjadi abu. Nah, itu bagaimana cara Allah menghidupkannya? Kalau secara akal manusia kan mustahil bisa menghidupkan kematian yang ekstrim itu. Orang mati yang biasa aja nggak ada orang bisa menghidupkan, apalagi mati yang ekstrim gitu. Maka ayat ini termasuk salah satu dari sekian banyak ayat yang ada di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang kekuasaan Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau di kajian yang sebelumnya diterangkan, kan Bani Israel ini disuruh nyari sapi betina dengan kriteria yang begitu sulit. Dan dalam sebagian riwayat diterangkan mereka baru ketemu sapi betina itu yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud setelah selama berapa tahun mencari, Faris? 40 tahun. Ajudannya ingat masih ya? 40 tahun mencari sapi betina baru ketemu. Nah, artinya si paman yang terbunuh ini tadi itu artinya menjadi jenazah selama 40 tahun ya kan. Nah, berarti kan ada kemungkinan ini sudah jadi bangkai, sudah jadi tulang belulang. Tapi kalau di dalam riwayat jasadnya masih utuh, bahkan lehernya yang tergorok dan berlumuran darah itu masih nampak, sehingga ketika dipukulkan dengan sebagian anggota badan dari sapi betina itu, mayat itu bangun dalam keadaan lehernya masih berlumuran darah. Jadi Allah jaga jasadnya supaya tidak hancur selama 40 tahun untuk memberitahu siapa pelaku yang sebenarnya. Sehubungan dengan hal ini, Abu Dawud At-Toyalisi bersararin yang mana? Abu Dawud At-Toyalisi telah meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Ya'la ibnu Atha yang mengatakan bahwa dia pernah mendengarkan Waqi' ibnu Adas menceritakan hadis berikut. Waqi' ini termasuk salah satu gurunya Imam Syafi'i. Jadi kalau pernah dengar Imam Waqi' itu salah satu dari sekian banyak gurunya Imam Syafi'i. Nah, Waqi' ibnu Adas menceritakan hadis berikut dari Abu Razin al-Uqaili yang mengatakan
Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati? Nabi SAW bersabda, pernahkah kamu melalui tanah yang tandus? Setelah itu kamu lalui lagi dalam keadaan telah menghijau. Abu Razin menjawab, memang pernah. Nabi SAW bersabda, demikianlah halnya bangkit dari kubur. Atau Nabi SAW bersabda, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Jadi ada seorang sahabat namanya Abu Razin al-Uqaili, itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana caranya Allah itu menghidupkan orang yang sudah mati? Menghidupkan orang yang sudah mati perkara yang luar biasa atau yang biasa-biasa saja? Luar biasa. Sangat luar biasa. Karena sekelas waliullah pun tidak semuanya mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Walaupun ada beberapa waliullah yang di dalam manakibnya, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam riwayatnya pernah membangkitkan orang dari dalam kuburnya, kemudian wafat kembali. Nah, diceritakan di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan, kamu pernah nggak ngelewati satu padang yang tandus? Ngerti nggak padang yang tandus? Iya. Tanah yang kering kerontang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, pokoknya tanah itu gersang. Kemudian suatu saat kamu lewat lagi, tanah itu tiba-tiba sudah menghijau semuanya, sudah menjadi tanah yang subur. Dijawab oleh sahabat Abu Razin bahwa beliau pernah melihat keadaan tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, begitulah cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Faham nggak maksudnya ini? Iya. Begitu gampangnya cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi menurut kita sesuatu yang sangat sulit, bahkan hampir tidak masuk akal, tapi bagi Allah amat sangat gampang dan sangat mudah untuk melakukan menghidupkan orang yang sudah mati tadi. Syahid yang membenarkan hadis ini ialah firman Allah yang mengatakan, jadi ada firman Allah surat Yasin ayat 33 sampai 35. Coba ini hafal apa enggak nih? Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha yakulun wa ja'alna natim min nakhilin wa nabi wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa qaliha suhaydihim afala yashkurun. Shadaqallahul azim. 3 ayat saja. Nah ini kamu baca kan hafal, tapi kan banyak yang tidak tahu artinya. Nah ini ayat ini berkaitan dengan menghidupkan orang yang sudah mati juga. Wa ayatul lahumul ardul maitah, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Ardul maitah, bumi yang mati. Wa akhrajna minha habban, kami hidupkan bumi itu. Ahyainaha, kami hidupkan bumi itu. Wa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Faminhu yakulun, maka darinya mereka makan. Jadi bumi yang gersang oleh Allah kembali dibuat subur, artinya yang mati dihidupkan kembali, kemudian ditumbuhkan biji-bijian yang bisa dikonsumsi atau dimakan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin, dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma. Jadi jannatin itu bisa surga. Yang kita kenal jannah itu kan surga. Tapi asal kata dari jannah sendiri itu sebenarnya kebun. Makanya kan ada doa memohon kepada Allah supaya kuburan orang tua kita bisa menjadi raudhah min riyadil jinan. Ini doa raudhah min riyadil jinan, menjadi taman dari sebagian taman dari taman surga. Karena surga itu diibaratkan dengan kebun-kebun, semua macam tumbuhan yang kamu inginkan itu akan ada di dalam surga. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun nakhilin, kurma, wa a'nabin, anggur, wa fajjarna fiha minal uyun,
dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Liyakulu min thamarihi, supaya mereka dapat makan dari buahnya. Wa ma amilat suaidihim, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Afala yashkurun, maka mengapa mereka tidak bersyukur. Jadi surat Yasin itu juga menunjukkan bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati dengan menggambarkan, dengan mencontohkan tanah yang gersang, yang tandus. Artinya itu disebut sebagai ardul maitah, bumi yang sudah mati, tanahnya gersang dan tandus. Ahyainaha, dihidupkan. Nah, dihidupkan ini ada yang dengan cara khariqal ada, dari gersang tahu-tahu langsung jadi subur. Ada dengan cara ya sesuai dengan kebiasaan, dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi, tanah yang gersang bisa kembali menjadi subur. Walaupun itu teknologi dan pengetahuan dan betul manusia yang melakukan, tapi sebagai orang yang beriman, yang punya tauhid, kita harus meyakini bahwa ilmu pengetahuan itu datangnya dari Allah, sehingga orang tersebut punya kuasa untuk menyuburkan tanah yang sudah gersang atau tandus. Nah, itulah cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati dengan kekuasaannya Allah. Nah, kesimpulan hukum, madhab Imam Malik menyimpulkan dalil ayat ini yang menyatakan bahwa keadaan ucapan orang yang dilukai. Jadi si paman ini, si Majdi ini yang dilukai, yang dibunuh, ketika dipukulkan menggunakan sebagian anggota tubuh dari sapi yang sudah disembelih, kan hidup ini kan mayatnya. Nah, ketika hidup dia mengatakan si fulan telah membunuhku, maksudnya ini loh yang bunuh saya orang ini. Nah, kalimat si fulan telah membunuhku atau kalimat siapa orang mati ini menyebutkan siapa yang telah membunuhnya, maka ucapan ini bisa dijadikan bukti. Jadi sebagai suatu bukti karena si terbunuh dapat dihidupkan kembali. Ditanya mengenai siapa yang telah membunuhnya, lalu ia mengatakan bahwa si fulanlah yang telah membunuhnya. Jadi maksudnya si fulan itu, kalau orang Arab itu menyebut seseorang yang mau disamarkan inisialnya, itu kalau laki-laki disebut fulan, kalau perempuan disebut fulana. Jadi si fulan itu artinya orang yang disamarkan, ya kan? Kalau di lingkungan Indonesia, orang-orang Indonesia biasanya menyebutnya Mr. X. Mr. X itu kan yang identitasnya disembunyikan. Kalau menceritakan wanita malam, mawar dalam kurung bukan nama sebenarnya. Nah, itu untuk menyembunyikan identitasnya. Nah, dalam kebudayaan Arab untuk menyembunyikan identitas seseorang itu bisa menggunakan kata fulan untuk laki-laki dan fulanah untuk perempuan. Maka hal ini dapat diterima, maksudnya ucapan dari orang mati yang sudah dihidupkan tadi, si paman tadi yang menyebutkan keponakannya yang telah membunuhnya, ini bisa diterima. Mengingat saat itu tiadalah apa yang ia beritakan melainkan hanya benar semata, dan dalam keadaan seperti ini dia tidak dicurigai membuat kepalsuan pengakuan. Kan orang yang mati ini dihidupkan dengan kuasa Allah, maka dia ngomong, dia ngasih tahu siapa yang membunuhnya itu juga dengan kekuasaan Allah. Maka mustahil kalau dia memalsukan pengakuan, karena hidupnya dia juga dengan kekuasaan Allah, ucapan dia atas kekuasaan Allah, maka tidak mungkin dia memalsukan pengakuan, karena sebenarnya dia sudah mati, cuma karena sentuhan kekuasaan Allah dia bisa hidup kembali. Dan setelah memberitahukan siapa pembunuh sebenarnya, dia langsung kembali mengalami kematian gitu. Jadi dia bangun hanya untuk kasih tahu siapa pembunuhnya. Jadi mustahil dia bohong. Kalau yang jadi saksi sekarang kan ada kemungkinan bohong karena masih dalam keadaan hidup, belum mati. Kalau mati odi boleh, jaga boleh, itu tidak mungkin bohong sudah. Tapi kalau selama dia masih hidup belum pernah mengalami kematian, maka orang yang belum pernah mengalami kematian tetap punya potensi untuk berbohong. Mereka menguatkan hal ini dengan sebuah hadis yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu, bukan saya ya, bahwa ada seorang lelaki Yahudi membunuh seorang pelayan wanitanya dengan melukai kepalanya.
yaitu menggencet kepalanya di antara kedua batu. Jadi ada orang Yahudi punya pelayan wanita, dibunuh kepalanya, diambilkan batu yang besar, yang berat itu batunya, ada 2 batu, kepalanya diletakkan di atas batu yang pertama, kemudian batu yang kedua ditimpakan gitu. Kemudian mati si pelayan ini. Lalu dikatakan kepada si pelayan wanita tersebut, siapakah yang melakukan ini terhadap dirimu? Apakah si fulan atau si Anu? Maksudnya si Anu itu dia orang itu gitu, si ini atau si itu gitulah disebutkan namanya. Ini peristiwa ini terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi pelayan wanita dibunuh oleh seorang Yahudi kemudian mati. Jadi pada zaman Rasulullah itu juga pernah terjadi sebuah mukjizat di mana orang mati dihidupkan kembali untuk memberitahukan siapa pembunuhnya, mirip dengan kejadian pada zaman Nabi Musa di mana seorang paman terbunuh oleh keponakannya. Kalau ini kan pelayan dibunuh oleh majikannya. Makanya kalau jadi pegawai cek rasa apa ya, gencet gitu. Hingga akhirnya jadi disebutkan ceritanya dihidupkan. Jadi dengan kuasa Allah hidup si pelayan ini. Ditanya, orang-orang sudah dikumpulkan semua, yang membunuh ini bukan, yang membunuh ini. Jadi tunjuk satu-satu hingga akhirnya disebutlah nama seorang lelaki Yahudi sebagai pelakunya. Jadi semua nama yang berkaitan dengan si wanita ini disebutkan satu persatu tapi tidak ada respon. Nah, begitu disebutkan nama majikannya, si laki-laki Yahudi ini, selalu si pelayan wanita berisyarat dengan kepalanya atau menganggukkan kepalanya. Jadi bedanya, kalau yang zaman Nabi Musa, Majdi ini setelah dipukul dengan sapi betina, terbangun dan menyebutkan dengan suaranya. Jadi bahwa orang ini yang membunuh diriku. Tapi kalau si pelayan wanita ini ketika dihidupkan, dia tidak berkata apa-apa. Bahkan dalam riwayat matanya masih terpejam, jadi tidak mengatakan apa-apa. Ketika disebutkan satu persatu siapa orang yang membunuhnya, tidak ada respon. Begitu nama majikannya yang orang Yahudi disebutkan, dia menganggukkan kepalanya. Jadi orang mati menganggukkan kepalanya. Itu juga sudah peristiwa yang luar biasa. Kamu bayangkan kalau kamu nyelawat sekarang, tahu-tahu ada orang mati angguk-angguk kepala. Kemudian si lelaki Yahudi itu ditangkap dan diinterogasi hingga mengaku. Jadi ditangkap, awalnya tidak ngaku, setelah diinterogasi akhirnya mengaku. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar kepala si lelaki Yahudi itu digencet dengan 2 buah batu sebagai hukum qisosnya. Jadi Rasulullah memerintahkan majikannya ini diperlakukan sama seperti apa yang dia perlakukan kepada pelayannya. Diambilkan 2 batu, dalam riwayat batu itu yang digunakan untuk membunuh pelayannya, maka batu itu juga yang digunakan untuk menghukum majikannya. Digencet juga kepalanya dengan batu sebagai hukum qisas. Menurut Imam Malik, hukum Imam Malik itu siapa? Imam Maliki. Iya, siapa itu? Gurunya siapa? Imam Syafi'i. Jadi sudah tahu 2 ya gurunya Imam Syafi'i. Satu Imam siapa tadi? Imam Waqi'. Yang kedua Imam Malik. Menurut Imam Malik, hukuman qisas dapat dilakukan jika hal tersebut dianggap sebagai bukti, lalu diperkuat oleh sumpah keluarga pihak si terbunuh. Akan tetapi jumhur ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mereka tidak menjadikan ucapan si terbunuh sebagai bukti. Jadi menurut Imam Malik, hukuman qisas bisa dilakukan kalau ucapan yang terbunuh itu dijadikan bukti dan diperkuat oleh sumpah keluarga dari pihak terbunuh. Maksudnya sumpah itu sumpah bahwa keluarganya benar-benar mengetahui bahwa pembunuhnya adalah orang tersebut. Tapi jumhur ulama beda pendapat dalam masalah ini. Mereka tidak menjadikan ucapan si terbunuh sebagai bukti. Kenapa? Karena dalam dasar hukum itu bisa dijatuhkan tidak hanya berdasarkan ucapan saja, tapi harus ada bukti-bukti lainnya yang menguatkan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah,
ini ikhtilafnya ulama. Tapi pada intinya setiap pembunuh hukuman qisasnya dalam ajaran agama Islam adalah dibunuh. Nah, cara membunuhnya ada yang mengatakan disesuaikan dengan bagaimana dia cara membunuh orang tersebut, hukuman bunuhnya, atau dengan cara dipenggal atau dipancung. Tapi hukuman penggal ini adalah hukuman mati yang paling manusiawi. Kalau bayangan kalian kan rasanya kejam sekali, kepala itu dipotong. Dibandingkan hukuman mati yang berlaku di Indonesia, masih lebih manusiawi hukuman mati dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Ilmu medis, kedokteran zaman sekarang mengatakan bahwa manusia itu pangkal nyawanya ada di batang otak, bukan di jantung. Jadi kalau seseorang ditembak jantungnya, dia mati, tapi proses kematiannya masih panjang. Kadang-kadang masih kadang ada menurut cerita yang pernah melihat hukuman pancung. Saya ada teman tinggal di Arab cerita dia pernah melihat ada hukuman pancung. Itu setelah dipenggal, kepala si orang yang terbunuh ini matanya masih bisa buka meladem. Kemudian dari hidung ini masih bisa menghembuskan nafas dan mulutnya pun kadang masih bergerak gitu lah. Jadi ada proses. Tapi kalau kepala ini dipancung langsung, dipenggal langsung, maka orang itu seketika itu juga detik itu langsung mengalami kematian. Nah, berarti artinya kan lebih manusiawi. Siksaan yang diberikan kepada si terpidana itu lebih ringan dipancung daripada ditembak. Karena kalau ditembak proses matinya, sakitnya kematian itu lebih panjang daripada dipancung. Jadi memang hukum Islam itu kalau dilihat sekilas mata ada beberapa yang nampaknya kok kejam, tapi setelah didalami ternyata hukum qisas itu adalah hukum yang paling baik dan yang paling manusiawi, hukum yang paling menjaga keamanan, kestabilan serta menjaga hak asasi manusia. Kayak satu contoh hukum qisas mencuri. Mencuri itu apa hukumannya? Dipotong tangannya kalau dalam ajaran Islam. Nah, seolah-olah kan ini kejam sekali kan, masa cuma mencuri tangannya dipotong. Nah, sekarang coba kalian pergi ke Arab Saudi, atau kalau belum pergi tanyakan ke yang umroh. Ini kan sudah banyak yang umroh kan, nanti pulang tanyakan, pernah nggak nemui ada penduduk Arab Saudi yang tangannya kotor, nggak ada tangannya gara-gara dia dihukum mencuri? Saat ini sama sekali nggak ada penduduk Arab yang tangannya dipotong, tangannya ini buntung gara-gara dia mencuri. Itu nggak ada. Kenapa? Karena takut kalau mencuri, takut tangannya dipotong. Saya ngebayangin kalau ini berlaku di Indonesia, paling cuma satu generasi aja yang banyak potong tangan. Setelah itu habis nggak ada lagi. Maka keamanan menjadi terjaga. Nggak usah pakai CCTV-an lagi sudah. Nggak usah pakai polisi-polisian lagi. Kenapa? Karena setiap orang sadar bahayanya mencuri. Itu jadi hukum Islam, hukum Allah adalah hukum yang paling baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok malam ba'da sholat maghrib dilanjutkan dengan makan nasi. Kita lanjutkan dengan kajian tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-74 sampai dikumandangkannya adzan Isya. Jadi begitu nyampe adzan Isya langsung kita hentikan. Nah, sisa kajian yang kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, disehatkan badan kita dan keluarga kita. Kita semua diberikan rezeki yang banyak dan barokah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan aku dua, iya kan nasta'in. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.